Di bawah bayang-bayang hutan kelam Sarawak, Malaysia, sebuah tragedi mengerikan mengguncang kampung kecil di pinggir Sungai Rajang. Rumah Haji Sulaiman, seorang mantan perwira polis yang baru kembali dari tugas di kota besar, menjadi saksi bisu pembantaian keji yang menggetarkan jiwa. Bau busuk yang menyelimuti kampung selama 5 hari, akhirnya menemukan asal-usulnya. 3 nyawa direnggut dengan sadis di kediaman itu. Haji Sulaiman, 66 tahun, ditemukan terkapar di ruang tamu dengan luka gorok mengerikan. Istrinya, Siti Khadijah, 64 tahun, terbujur kaku di kamar tidur. Tubuhnya dipenuhi luka kekejaman yang tak terbayangkan. Misteri menyelimuti pembunuhan ini, seolah kabut mistis hutan Sarawak merasuk ke dalam hati para penyidik. Tanda-tanda menunjukkan pembunuhan direncanakan dengan dingin. Sebuah kereta hilang, dan petunjuk mengarah pada seorang lelaki bernama Ashraf Din, 31 tahun, yang dulu pernah dianggap sebagai murid spiritual Haji Sulaiman. Mereka bertemu di makam keramat tokoh Syekh Ismail Al-Khalidi, tempat ziarah yang konon menyimpan rahasia gaib. Ashraf, yang terlilit hutang, memanfaatkan kepercayaan Haji Sulaiman. Janji manis tentang komisi dari penjualan kereta menjadi pemicu dendam membara ketika Haji Sulaiman gagal memenuhi janjinya. Dengan bantuan Jajang, seorang anggota tentera tempatan yang juga terjerat masalah keuangan, Ashraf merancang pembalasan. Di malam kelam, di bawah bayang bulan purnama yang seolah meramalkan malapetaka, Ashraf menyelinap ke rumah Haji Sulaiman. Pisau di tangannya menjadi alat pembalasan, dan darah mengalir bagai ritual kuno yang terkutuk. Namun sesuatu yang lebih gelap dari sekedar dendam manusiawi tampak bekerja. Desas-desus kampung berbisik tentang roh-roh pendendam dari makam keramat yang menghasut Ashraf, seolah kutukan gaib mempermainkan niat jahatnya. Polis Sarawak bergerak cepat, menangkap Ashraf di sebuah kampung terpencil setelah baku tembak yang melumpuhkannya. Barang bukti, kereta curian, wang tunai, dan telepon bimbit milik Haji Sulaiman menjadi tali pengikat hukuman. Namun misteri tak berhenti di sana. Sidik jari dan petunjuk di tempat kejadian seolah menari-nari, menolak memberikan jawaban pasti. Apakah Ashraf bertindak sendiri, atau ada kekuatan lain yang menggerakkannya? Hutan Sarawak yang lebat seolah bernapas dalam kegelapan malam. Daun-daun kelapa sawit bergoyang pelan seperti tangan-tangan tak terlihat yang meraih ke arah langit hitam pekat. Angin lembab membawa aroma tanah basah bercampur bau kemenyan yang menyengat, menyusup ke setiap pori-pori kulit. Di pinggir Sungai Rajang yang mengalir tenang tapi penuh rahasia, berdiri kampung kecil bernama Kampung Sungai Hitam. Sebuah nama yang sudah lama menjadi bisik-bisik ketakutan di kalangan penduduk setempat. Konon sungai ini adalah gerbang ke alam roh, di mana arwah-arwah leluhur Dayak dan Melayu bersembunyi di balik riak air yang gelap, menunggu saat tepat untuk muncul dan menuntut balas. Haji Sulaiman, seorang pria berusia 66 tahun dengan tubuh tegap bekas perwira polis, melangkah pelan di jalur tanah merah yang licin karena hujan deras tadi sore. Matanya yang tajam, terlatih oleh tahun-tahun pengabdian di kota besar Kuching, kini memandang ke depan dengan campuran nostalgia dan ketenangan. Rambutnya yang sudah memutih di pelipis dan janggut tipis yang selalu rapi, membuatnya tampak seperti seorang wali suci di mata penduduk kampung. Di sampingnya istrinya Siti Khadijah, 64 tahun, berjalan dengan langkah mantap. Tangannya memegang erat tas kecil berisi air zam-zam dan kemenyan untuk ritual ziarah. Mereka baru saja kembali ke kampung ini setelah pensiun, meninggalkan hiruk-pikuk kota untuk menikmati hari tua di rumah kayu sederhana yang dikelilingi pohon-pohon karet tua. Tak sabar rasanya. "Bang," kata Siti Khadijah dengan suara lembut, senyumnya menyembunyikan keriput di sudut matanya. Makam tokoh Syekh Ismail Al-Khalidi ini konon penuh berkah. Orang bilang doa di sini mustajab asal hati ikhlas. Haji Sulaiman mengangguk, tangannya menyentuh kalung tasbih di lehernya. "Benar sayang, tapi ingat legenda lama itu. Roh penunggu makam tak suka dengan janji palsu. Mereka bilang, siapa yang khianat di tempat suci ini akan dibayar dengan darah." Itu cerita turun-temurun dari nenek moyang Melayu kita. Mereka tiba di makam keramat itu saat matahari mulai terbenam, cahaya jingga menyusup melalui celah-celah pohon, menciptakan bayang-bayang panjang yang seolah hidup dan bergerak. Makam itu sendiri adalah sebuah gundukan batu tua yang ditutupi lumut hijau tebal. Dikelilingi pagar bambu sederhana yang dihiasi kain putih kusam. Di tengahnya batu nisan berukir ayat-ayat Al-Quran yang sudah pudar. Tapi aura sakralnya terasa begitu kuat, seolah udara di sekitar lebih berat, lebih dingin, meski hutan sedang lembab panas.
Bau kemenyan dari ziarah sebelumnya masih mengepul, bercampur dengan aroma tanah lembab dan sesuatu yang lain. Bau amis samar, seperti darah yang baru mengering. Penduduk kampung sering bercerita tentang urban legend roh janji palsu, sebuah arwah pendendam dari era kolonial. Seorang pedagang Melayu yang dikhianati mitranya di makam ini. Konon roh itu muncul sebagai bayang hitam dengan mata berlubang kosong. Tangannya yang membusuk meraih leher korban, memaksa mereka membayar hutang dengan nyawa sendiri. Bukan sekadar cerita tapi peringatan. Di Sarawak, janji adalah ikatan spiritual. Dan melanggarnya berarti mengundang kutukan dari alam gaib yang haus akan keadilan brutal. Haji Sulaiman dan Siti Khadijah membakar kemenyan. Asapnya mengepul lambat seperti napas makhluk tak kasat mata. Mereka duduk bersila, membaca doa dengan suara pelan. Tapi tiba-tiba angin berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan samar dari arah sungai. Janji, saudara, balas. Suara itu seperti desahan angin tapi lebih dalam, lebih menusuk telinga, membuat bulu kuduk Haji Sulaiman berdiri. Ia menoleh ke istrinya tapi Siti Khadijah tampak tenang, seolah tak mendengar apa-apa. Apakah itu khayalan atau pertanda? Di saat itulah, seorang pemuda muncul dari balik pepohonan. Ashrafdin, 31 tahun, dengan tubuh kurus tapi berotot, pakaiannya lusuh tapi matanya penuh semangat palsu. Ia mendekat dengan senyum lebar, tangannya menyapa. Assalamualaikum Pak Haji, saya Ashraf dari kampung sebelah. Saya sering ziarah ke sini, mencari petunjuk spiritual. Haji Sulaiman membalas salam tapi ada sesuatu yang aneh. Saat Ashraf duduk bergabung, angin kembali berhembus dan bisikan itu terdengar lagi lebih jelas. Khianat. Darah mengalir, gorok leher. Ashraf seolah tak terganggu, malah bercerita tentang kesulitannya, hutang yang menumpuk, dan bagaimana makam ini memberinya harapan. Tapi di balik kata-katanya, Haji Sulaiman merasakan getaran dingin di udara, seolah roh-roh kuno sedang mengamati, menunggu janji pertama yang akan memicu rantai kengerian. Malam semakin gelap, dan saat mereka bertukar nomor telepon, sesosok bayang hitam samar terlihat di pinggir makam. Bukan visi, tapi penglihatan samar yang seolah nyata, dengan aroma busuk yang tiba-tiba menyengat, seperti mayat yang baru bangkit. Haji Sulaiman menggelengkan kepala, mengira itu khayalan lelah, tapi di hati kecilnya ia tahu. Atmosfer misteri yang sakral di makam ini bukan sekadar ritual. Ini adalah undangan ke neraka yang brutal, di mana roh pendendam siap merobek jiwa siapapun yang berani bermain dengan janji. Saat pulang, langkah mereka terasa berat. Dan dari kejauhan, suara jeritan samar terdengar dari sungai. Seperti tangisan Pontianak yang haus darah, menandai awal dari mimpi buruk yang akan segera menjadi kenyataan mencekam. Hutan seolah tertawa pelan. Daun-daun bergoyang seperti tawa histeris menyambut dendam yang akan meledak dengan kekejaman tak terbayangkan. Kabut pagi menyelimuti kampung Sungai Hitam seperti selimut abu-abu yang lembab dan menindih, menyusup ke setiap celah rumah kayu dan membuat udara terasa lebih berat, lebih penuh rahasia. Sungai Rajang mengalir pelan di belakang rumah Haji Sulaiman. Airnya yang hitam pekat mencerminkan langit kelabu, seolah menyimpan ribuan mata tak terlihat yang mengawasi dari kedalaman. Bau amis ikan busuk bercampur dengan aroma hutan basah. Tapi hari ini ada sesuatu yang lain. Bau samar seperti daging membusuk yang datang dan pergi seperti hembusan napas gaib. Haji Sulaiman duduk di beranda rumahnya, memegang secangkir teh panas yang uapnya menari-nari di udara dingin. Matanya menerawang ke arah makam keramat yang tak terlihat dari sini, tapi auranya masih terasa seperti duri di kulit. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat dari jalan tanah merah yang licin. Ashrafdin muncul dari balik kabut, wajahnya pucat seperti mayat yang baru bangkit. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang menandakan malam tanpa tidur. Ia berhenti di depan pagar bambu. Tangannya gemetar sedikit saat menyapa. Assalamualaikum Pak Haji, maaf ganggu pagi-pagi begini. Saya Ashraf, yang kemarin di makam. Haji Sulaiman mengangguk. Senyumnya ramah tapi ada keraguan samar di matanya. Waalaikumsalam Nak Ashraf. Masuklah, duduk dulu. Apa kabar? Kelihatan lelah sekali. Ashraf melangkah masuk, tubuhnya tegang seperti busur panah yang siap dilepas. Ia duduk di kursi kayu tua yang berderit. Suara itu bergema seperti jeritan pelan di keheningan pagi. Saya baik Pak Haji. Cuma malam tadi susah tidur. Mimpi buruk lagi. Haji Sulaiman menuang teh untuknya,
Uapnya naik seperti asap kemenyan dari ritual semalam. Mimpi apa? Di makam keramat seperti itu, kadang roh-roh kuno suka bermain-main dengan pikiran kita. Cerita dong, nak. Ashraf menatap cangkir tehnya, jarinya memutar-mutar pegangan itu seolah mencari pegangan dari kegelapan dalam dirinya. Suaranya pelan tapi ada getar ketakutan yang membuat udara semakin dingin. Saya mimpi ada perempuan di sungai. Rambutnya panjang hitam basah kuyup matanya. Matanya kosong, Pak Haji. Seperti lubang hitam yang menarik jiwa. Dia berbisik, janji adalah darah, pengkhianatan adalah kematian. Saya merasa tangannya dingin menyentuh leher saya. Seperti cengkeraman besi dingin yang mencekik pelan-pelan, saya terbangun dengan napas tersengal dan saya rasakan ada bekas merah di leher saya, seperti goresan kuku. Haji Sulaiman mengerutkan kening, tangannya menyentuh tasbih di lehernya secara refleks. Atmosfer di beranda tiba-tiba terasa lebih sakral, lebih berat, seolah roh yang dibicarakan sedang mendengarkan. Itu Pontianak Sungaina, legenda lama di Sarawak ini. Konon, dia roh perempuan yang mati karena dikhianati janji cinta. Sekarang menghantui Sungai Rajang, mencari pembalasan. Jangan anggap remeh, di budaya Melayu Dayak kita, roh seperti itu tak main-main. Mereka datang saat ada janji yang rapuh. Ashraf mengangguk pelan tapi matanya berkilat dengan campuran ketakutan dan keputusasaan. Saya lagi susah, Pak Haji. Hutang menumpuk seperti ular yang melilit leher. Saya sering ziarah ke makam Syekh Ismail untuk minta pertolongan. Kemarin saat ketemu Pak Haji rasanya seperti petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Haji Sulaiman memandangnya penuh simpati, tapi ada hembusan angin dingin yang tiba-tiba menyapu beranda, membuat daun-daun bergoyang seperti tawa pelan yang gaib. Cerita lebih lanjut, nak. Mungkin saya bisa bantu. Saya lagi cari kereta bekas yang kecil aja, muat untuk saya dan istri. Kalau nak punya kenalan, tolong cariin ya. Nanti ada komisi insya Allah. Ashraf meneguk tehnya dengan cepat. Cairan panas itu seperti api yang membakar kerongkongannya, tapi tak bisa hilangkan dingin di tulangnya. Suaranya bergetar saat menjawab, benar Pak Haji, janji ya. Saya punya banyak teman di pasar mobil Sumedang. Maksud saya di Kuching. Insya Allah saya cari yang bagus. Tapi, komisi itu Pak Haji, saya butuh banget. Hutang saya, mereka tak sabar. Kalau tak bayar, mereka bilang akan datang malam-malam dengan pisau di tangan. Haji Sulaiman mengangguk tegas, matanya penuh keyakinan. Janji nak, di makam keramat kemarin saya sudah berdoa, roh pelindung akan jaga kita. Asal ikhlas semuanya lancar. Tapi saat kata-kata itu terucap, kabut di luar semakin tebal. Dan dari arah sungai terdengar suara tetes air yang pelan, tapi semakin lama semakin seperti tawa histeris. Tawa perempuan yang haus darah, bergema samar di telinga Ashraf. Ia merasa tangan dingin tak terlihat menyentuh lehernya lagi. Mencekik pelan membuat napasnya tersendat. Pak Haji, dengar itu? Suara itu. Haji Sulaiman mendengarkan, tapi tak mendengar apa-apa. Mungkin angin nak, atau hujan mulai lagi. Jangan takut, kita mulai ritual kecil yuk. Bakar kemenyan untuk panggil roh pelindung Dayak Melayu. Biar janji kita kuat. Mereka membakar kemenyan di sudut beranda. Asapnya mengepul lambat, membentuk bentuk-bentuk aneh seperti wajah marah yang melengkung. Ashraf berdoa dalam hati, tapi bisikan Pontianak kembali. Janji, darah. Jika khianat, aku akan gorok lehermu pelan-pelan, biar darahmu mengalir seperti sungai ini. Matanya melebar ketakutan, tapi ia tersenyum paksa ke Haji Sulaiman. Janji sudah terucap, tapi di tengah kabut yang mencekam, dia tahu. Ini bukan akhir tapi awal dari kutukan yang akan membawa kengerian brutal, di mana darah akan menjadi bayaran utama. Saat Ashraf pulang, kabut menelannya seperti mulut raksasa, dan suara tawa histeris itu mengikuti langkahnya. Semakin keras, semakin dekat, membuat jantungnya berdegup kencang seolah akan meledak. Hutan Sarawak seolah hidup, pohon-pohon berbisik peringatan, tapi dendam sudah mulai membara di hati Ashraf, dicampur dengan teror gaib yang tak bisa ia hindari. Hutan Borneo di sekitar kampung Sungai Hitam seolah hidup dengan napasnya sendiri. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti raksasa kuno yang berakar dalam darah dan rahasia. Daun-daun lebat menutupi langit. Menyaring cahaya matahari menjadi bercak-bercak hijau gelap yang menari seperti hantu di tanah lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma busuk dedaunan membusuk. Dan di kejauhan suara monyet berteriak seperti jeritan korban yang disiksa. Angin pelan menyusup melalui celah-celah.
membawa bisikan-bisikan samar yang bukan dari dunia ini. Suara desahan panjang, seperti napas terakhir seseorang yang digorok lehernya. Di sini, di pondok ziarah kecil yang terbuat dari bambu reot dekat pinggir hutan, Ashrafdin duduk sendirian. Tangannya menggenggam pisau kecil yang ia asah dengan gerakan kasar. Logamnya berdering seperti tawa setan. Pondok itu adalah tempat suci bagi para peziarah. Dindingnya dihiasi kain putih kusam dan lilin-lilin yang sudah meleleh, seperti darah mengering. Tapi malam ini aura sakralnya terasa tercemar. Seolah roh-roh pendendam sudah merasuki udara. Ashraf menatap api unggun kecil di depannya. Nyalanya menari-nari mencerminkan kemarahan di matanya. Hutangnya seperti ular berbisa yang melilit tubuhnya. Semakin ketat setiap hari. Janji Haji Sulaiman tentang komisi itu seperti api yang membakar hatinya. Janji palsu yang membuatnya merasa dikhianati, seperti korban urban legend roh pendendam hutang, yang sering diceritakan penduduk Sarawak. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat mendekat dari kegelapan hutan. Ashraf menoleh, tangannya mencengkeram pisau lebih erat siap menusuk. Dari balik pepohonan muncul sosok Jajang, anggota tentara lokal dari Koramil terdekat. Tubuhnya kekar dengan seragam lusuh yang penuh lumpur. Wajahnya kasar, bekas luka di pipinya seperti goresan cakar hantu. Ia berhenti di depan pondok, matanya menyipit menatap Ashraf. Kang Ashraf, apa kabar? Kelihatan seperti hantu yang baru bangkit dari kubur, kata Jajang dengan suara serak. Tertawa pelan tapi ada nada gelap di baliknya, seperti jeritan yang tertahan. Ashraf tidak tersenyum. Ia menusuk pisau ke tanah. Logamnya menembus lumpur dengan suara basah seperti menusuk daging. Kabar? Hutang gue lagi makan gue hidup-hidup, Kang. Malam tadi mimpi lagi. Roh itu. Roh pendendam hutang. Gue lihat tubuh gue robek-robek oleh akar pohon hidup. Darah mengalir seperti sungai. Dan akar-akar itu menarik organ gue keluar satu persatu. Sakitnya seperti nyata. Gue bangun dengan tangan berdarah, gara-gara gue garuk dinding pondok ini sampai kulitnya lecet. Jajang duduk di sebelahnya, mengambil botol air tapi seolah ragu minum, seolah air itu bisa berubah jadi darah. Matanya melirik ke hutan gelap, di mana bayang-bayang pohon seolah bergerak sendiri. Gue juga, Chef, hutang gue ke rentenir itu. Mereka ancam potong jari gue kalau tak bayar minggu ini. Malam kemarin gue mimpi prajurit Dayak kuno yang mati dikhianati rekan perangnya. Rohnya muncul dengan tombak berdarah, menusuk perut gue pelan-pelan sambil berbisik, hutang adalah janji, janji adalah darah. Bayar atau mati. Gue rasain usus gue ditarik keluar panas dan licin. Bau amisnya menyengat sampai gue muntah di mimpi itu. Ashraf memukul pohon di belakangnya dengan kepalan tangan, suara benturan keras bergema seperti tulang retak. Darah mulai menetes dari buku jarinya yang pecah. Merah pekat yang menyusup ke tanah seperti ritual pengorbanan. Itu bukan mimpi biasa, Kang. Itu kutukan dari makam Syekh Ismail. Gue janji sama Haji Sulaiman, dia bilang ada komisi buat gue cari kereta. Tapi sekarang, dia cuek aja. Gue nagih, dia bilang, nanti. Nanti apaan? Gue butuh sekarang. Hutang gue 7 juta. Kang, kalau tak bayar mereka bakal datang. Gorok leher gue di malam gelap, biar gue mati pelan sambil lihat darah gue sendiri mengalir. Jajang mengangguk. Tangannya meraih tongkat kayu dan memukulnya ke tanah. Suara itu seperti palu hakim yang menjatuhkan hukuman mati. Matanya berkilat ganas seperti mata serigala yang haus darah. Gue paham, Chef. Janji itu utang harus dibayar. Kalau dia khianat, kita balas. Ingat legenda roh pendendam hutang? Prajurit Dayak itu mati karena dikhianati. Sekarang rohnya hantui siapapun yang langgar janji. Mereka bilang roh itu muncul di hutan seperti ini. Dengan tubuh robek-robek, darah menetes dari luka yang tak pernah sembuh. Dia bisikin korban buat mereka gila, sampai mereka bunuh diri dengan cara brutal, potong urat nadi sendiri, atau lompat ke sungai biar Pontianak makan mayatnya. Tiba-tiba angin kencang berhembus melalui hutan, membawa suara jeritan samar dari kejauhan. Seperti tangisan prajurit yang disiksa bergema di telinga mereka. Ashraf berdiri, tangannya berdarah menetes ke api unggun, membuat nyalanya mendesis seperti daging terbakar. Dengar itu, Kang? Rohnya lagi panggil kita. Gua nggak mau diam. Haji itu harus bayar. Kalau enggak, gua bakal datang ke rumahnya malam-malam, pisau di tangan, gorok lehernya pelan, biar dia rasain darah mengalir hangat ke dada. Mata dia melebar ketakutan sebelum gelap selamanya. Istrinya juga kalau perlu. Biar dia jerit minta ampun, tapi gue tusuk perutnya.
tarik ususnya keluar seperti mimpi gue tadi. Jajang tertawa gelap, suaranya bergema seperti gema dari neraka. Ya, Sef, kita lakuin bareng. Gue punya pistol dari tentara, bisa tembak kakinya dulu biar dia merangkak seperti binatang. Bayangin darahnya membanjiri lantai. Bau amisnya campur keringat ketakutan. Roh pendendam bakal senang, mungkin bantu kita. Buat bayang hutan gerak, tutup jeritan mereka. Tapi hati-hati kalau kita gagal, roh itu balik ke kita. Robek tubuh kita hidup-hidup, akar pohon menusuk mata, lidah, sampai kita minta mati tapi tak bisa. Mereka saling tatap. Mata mereka penuh dendam yang membara. Tapi di balik itu ada ketakutan mencekam yang membuat bulu kuduk berdiri. Hutan seolah mendengarkan. Pohon-pohon bergoyang lebih keras dan suara jeritan semakin dekat. Seperti roh yang haus darah sedang mendekat. Ashraf memukul pohon lagi. Darahnya menyembur. Dan ia berbisik, ini awal Kang. Dendam gua bakal brutal, ngeri, dan tak ada ampun. Udara semakin dingin, bisikan roh semakin jelas, bunuh, darah, balas. Membuat jantung mereka berdegup kencang, seolah kematian sudah menunggu di balik pepohonan gelap. Kutukan sudah merasuki jiwa mereka. Dan malam itu baru permulaan dari teror yang akan meledak dengan kekejaman tak terbayangkan. Sore itu, langit di atas kampung Sungai Hitam berubah menjadi merah darah. Seperti luka terbuka yang menganga di Cakrawala. Angin dari Sungai Rajang berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa bau amis yang semakin pekat. Bau seperti darah segar bercampur dengan lumpur busuk, seolah sungai itu sendiri sedang muntahkan rahasia gelap dari kedalamannya. Pohon-pohon di sekitar rumah Haji Sulaiman bergoyang tak beraturan, daun-daunnya berdesir seperti bisikan ribuan roh yang gelisah, membentuk bayang-bayang panjang yang seolah membentuk wajah-wajah marah. Mata kosong mereka menatap tajam ke arah transaksi yang akan segera terjadi. Atmosfer mistis semakin tebal, udara terasa lebih berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dada, membuat napas terasa sesak. Di kejauhan suara burung hantu mulai bernyanyi lebih awal, ceritanya seperti tangisan bayi yang dikorbankan dalam ritual kuno Melayu Dayak, menandai bahwa kutukan sedang bangkit, lapar akan janji yang rapuh. Haji Sulaiman berdiri di halaman depan rumahnya, memeriksa kereta bekas yang baru saja dibawa Ashraf. Sebuah sedan kecil berwarna abu-abu kusam, ban-banannya masih berlumpur dari perjalanan jauh. Ashraf berdiri di sampingnya, tangannya memegang kunci dengan erat. Tapi matanya gelisah melirik ke sungai seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari sana. Siti Khadijah muncul dari pintu rumah, membawa nampan teh dan kue tradisional Ambuyat. Senyumnya ramah tapi ada keraguan samar di matanya, seolah ia juga merasakan dingin yang tak wajar di udara. Ini keretanya, Pak Haji. Seperti yang diminta, bekas tapi mesinnya masih bagus. Muat untuk 4 orang, insya Allah aman buat jalan-jalan ke Kucing, kata Ashraf. Suaranya berusaha tegas tapi ada getar ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Saat ia berbicara, angin berhembus lagi membawa bisikan samar dari sungai. Darah, janji, bayar. Suara itu seperti desahan angin, tapi semakin jelas, semakin menusuk telinga, membuat bulu kuduk Ashraf berdiri. Haji Sulaiman memeriksa mesin kereta, tangannya menyentuh kap mesin yang masih hangat. Bagus nak Ashraf. Harganya cocok seperti yang kita sepakati. Tapi, komisi itu nak, uang saya pas-pasan sekarang. Pensiun polis tak sebanyak yang orang bayangkan. Bisa kurangi sedikit? Insya Allah nanti saya tambah kalau ada rezeki lebih. Ashraf membeku, wajahnya memucat seperti mayat. Matanya melebar, dan di benaknya gambar samar muncul, bukan visi, tapi penglihatan gaib yang seolah nyata. Ia melihat Siti Khadijah berdiri di sana. Tapi tiba-tiba tangan tak terlihat muncul dari kabut, mencengkeram lehernya. Pisau gaib menggorok pelan, darah menyembur seperti air mancur hitam, membasahi tanah halaman. Bau amis darah itu tercium nyata di hidungnya, membuat perutnya mual. Pak Haji, janji kemarin di makam. Komisi itu hak saya. Hutang saya, mereka tak sabar. Kalau tak bayar mereka bakal datang, Pak. Dengan pisau mungkin gorok saya di malam gelap atau roh itu, Pontianak sungai. Malam tadi dia bisikin lagi, khianat. Darahmu akan mengalir seperti sungai ini. Saya rasain tangannya dingin di leher saya. Pak, dingin seperti mayat. Siti Khadijah meletakkan nampan dengan tangan gemetar. Tehnya tumpah sedikit seperti darah yang menetes. Ia melirik suaminya, suaranya pelan tapi penuh kekhawatiran. Bang, jangan begitu. Nak Ashraf kelihatan ketakutan benar.
Ingat legenda roh janji palsu di makam Syekh Ismail? Orang bilang, kalau janji dilanggar di tempat suci, roh itu bangkit, muncul sebagai bayang hitam, tangannya membusuk meraih, mencekik pelan sampai napas habis. Malam tadi saya juga mimpi buruk, Bang. Sungai penuh darah, dan wajah Nak Ashraf di dalamnya. Mata kosong. Haji Sulaiman menghela napas panjang, tapi angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa bau amis yang lebih kuat, seolah sungai sedang marah. Bayang pohon di halaman membentuk wajah marah yang semakin jelas. Mulutnya terbuka seperti hendak menelan mereka. Baiklah, Nak, saya bayar komisi penuh. Tapi ingat, ini urusan dunia. Jangan campur dengan roh-roh. Kita bakar kemenyan dulu. Panggil pelindung Dayak Melayu biar transaksi ini berkah. Mereka membakar kemenyan di sudut halaman. Asapnya mengepul tebal, membentuk bentuk-bentuk aneh seperti tangan yang meraih. Ashraf menyerahkan kunci. Tangannya menyentuh tangan Haji Sulaiman dan saat itu, detak jantung Ashraf terdengar semakin keras di telinganya sendiri, seperti jenderang perang dari alam gaib. Terima kasih Pak Haji, tapi kalau nanti ada masalah, ingat janji ini. Roh penendam hutang tak suka ditunda. Mereka bilang darah harus bayar darah. Haji Sulaiman mengangguk tapi matanya melirik ke sungai, di mana riak air seolah membentuk wajah perempuan dengan rambut panjang, Pontianak yang haus. Insya Allah, Nak, semua aman. Pulanglah sebelum malam. Hutan ini tak aman saat gelap. Ashraf berjalan pergi tapi kabut mulai turun lebih tebal menyembunyikan jalannya. Bisikan dari sungai semakin lantang. Khianat, gorok. Darah mengalir, ia merasa napasnya tersengal, seolah ada tangan dingin yang mencekik dari belakang. Atmosfer mistis semakin meningkat, udara terasa seperti racun yang meresap ke pori-pori. Dan di hati Ashraf, dendam mulai bercampur dengan teror gaib yang tak terhindarkan. Transaksi itu tersegel, tapi bukan dengan tinta, dengan darah yang akan segera tumpah di bawah kutukan yang semakin ganas. Siti Khadijah memegang tangan suaminya berbisik, "Bang, saya takut." Rasanya seperti ada yang mengawasi kita dari sungai. Wajahnya penuh dendam. Haji Sulaiman memeluknya, tapi dingin di udara semakin menusuk, seolah roh sudah siap untuk pesta darah yang brutal. Malam menyelimuti kampung Sungai Hitam seperti kain kafan hitam pekat, menutupi setiap celah dengan kegelapan yang terasa hidup, seolah bernapas bersama hutan Borneo yang merintih. Sungai Rajang di belakang rumah Haji Sulaiman mengalir dengan suara gemericik yang menyerupai bisikan pelan, tapi malam ini ada nada lain. Desahan seperti napas terakhir, diselingi tawa samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Bau amis dari sungai kini bercampur dengan aroma kemenyan yang masih tertinggal dari ritual sore tadi. Tapi ada sesuatu yang lebih gelap, lebih busuk, seperti daging yang mulai membusuk di bawah air hitam. Pohon-pohon di sekitar rumah Haji Sulaiman bergoyang tanpa angin. Daun-daunnya berdesir seperti ribuan suara berbisik. Darah, khianat, bayar. Atmosfer mistis semakin tebal. Udara terasa seperti jaring laba-laba yang menjerat, membuat setiap langkah terasa berat. Setiap napas terasa tercekik. Di dalam rumah kayu sederhana, lampu minyak tanah menerangi ruang makan dengan cahaya kuning yang berkedip-kedip, menciptakan bayang-bayang panjang yang seolah menari dengan niat jahat. Haji Sulaiman dan Siti Khadijah duduk di meja makan. Piring-piring berisi ambuyat dan ikan bakar tradisional Sarawak di depan mereka. Tapi makanan itu terasa hambar malam ini. Ashraf Din duduk di seberang mereka. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Matanya cekung seperti lubang kosong, penuh campuran dendam dan ketakutan. Ia datang untuk menagih komisi yang dijanjikan. Tapi suasana di ruangan itu terasa seperti menjelang ritual pengorbanan. Bukan silaturahmi. "Assalamualaikum, Pak Haji." Ibu sapa Ashraf, suaranya serak, seolah tenggorokannya penuh duri. "Maaf datang malam-malam, saya harus bicara soal komisi itu. Utang saya." Mereka tak sabar lagi. Haji Sulaiman memandangnya dengan mata penuh simpati, tapi ada keraguan yang tak bisa disembunyikan. Ia menghela napas, tangannya menyentuh tasbih di lehernya. "Waalaikumsalam, Nak Ashraf. Duduk, makan dulu. Ambuyat ini masih hangat. Soal komisi, saya tahu saya janji. Tapi uang pensiun saya belum cair penuh. Bisa tunggu seminggu lagi? Insya Allah saya bayar." Ashraf mengepalkan tangan, sendoknya jatuh ke meja dengan bunyi keras yang bergema seperti palu di keheningan malam. Matanya berkilat, penuh emosi yang meledak-ledak. "Seminggu, Pak Haji, seminggu. Hutang saya 7 juta dan rentenir itu datang tadi sore bawa parang ke rumah saya. Mereka bilang kalau tak bayar besok, mereka potong jari saya satu persatu biar saya jerit sampai darah habis.
Saya percaya janji Pak Haji di makam itu di depan Syekh Ismail. Saya pikir itu suci, tapi sekarang saya mimpi setiap malam, Pak. Pontianak sungai muncul. Rambutnya basah menutup muka. Tangannya dingin mencekik saya, bisik, khianat. Darahmu akan tumpah seperti air sungai. Saya bangun dengan leher sakit seperti ada goresan kuku hantu. Siti Khadijah menarik napas tajam. Tangannya memegang lengan suaminya erat. Matanya melebar ketakutan. Nak Ashraf, tenang. Jangan bilang gitu. Saya juga merasa tak enak sejak sore. Tadi saat masak ambuyat, rasanya tiba-tiba seperti darah, bau amisnya menyengat sampai saya mual. Saya lihat ke sungai dan, astagfirullah bang, saya lihat bayang perempuan di air, matanya kosong, tangannya meraih seperti mau tarik saya masuk. Ini bukan main-main, nak. Legenda roh janji palsu itu nyata. Orang bilang, kalau janji dilanggar di makam keramat, roh itu bangkit, bawa pisau gaib, gorok leher pelan-pelan sampai darah mengalir seperti air terjun. Haji Sulaiman menunduk, wajahnya penuh penyesalan tapi ada kebingungan di matanya. Saya tak bermaksud khianat, nak, saya janji saya bayar. Tapi sekarang, saya cuma punya setengah. Ambil dulu, sisanya minggu depan. Kita bakar kemenyan lagi, minta perlindungan roh pelindung Dayak Melayu. Jangan biarkan roh pendendam itu masuk ke hati kita. Ashraf bangkit dari kursi, tubuhnya gemetar, wajahnya merah padam seperti api dendam yang menyala. Setengah. Setengah, Pak Haji. Saya taruh nyawa saya untuk kereta itu. Saya ziarah ke makam, bakar kemenyan, minta petunjuk, dan sekarang apa? Saya lihat dia, Pak. Roh pendendam hutang. Malam tadi dia berdiri di ujung ranjang saya. Tubuhnya robek-robek, darah menetes dari luka yang tak pernah kering. Tombaknya menunjuk ke dada saya, bisik. Bayar atau mati. Saya rasain dadanya panas seperti ditusuk, darah mengalir di mimpi itu sampai ranjang basah. Ini bukan soal uang lagi, Pak Haji. Ini soal nyawa. Kalau Pak Haji tak bayar saya tak tahu apa yang bakal saya lakukan. Siti Khadijah menangis pelan. Tangannya memegang wajahnya, suaranya bergetar. Nak, jangan. Roh itu, dia dengar kita sekarang. Tadi saat saya ke dapur, lampu padam sendiri. Dan saya dengar tawa dari sungai. Tawa perempuan yang dingin. Seperti kematian. Saya takut, Bang. Kalau Nak Ashraf marah, roh itu bakal pakai dia. Kita semua dalam bahaya. Tiba-tiba angin kencang menerobos jendela, memadamkan lampu minyak tanah, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang mencekam. Suara tawa histeris dari sungai semakin keras, seperti jeritan Pontianak yang haus darah. Bergema di telinga mereka. Ashraf merasa tangan dingin tak terlihat menyentuh lehernya. Mencekik pelan membuat napasnya tersengal. Ia berteriak, suaranya penuh emosi dan teror. Pak Haji, rasain ini. Bau ini bau darah. Roh itu di sini, di rumah ini. Kalau Pak Haji tak bayar saya tak bisa tahan. Saya lihat dia di pikiran saya, pisau di tangan, menusuk perut Pak Haji. Darahnya menyembur seperti banjir, tulang retak, jeritan ibu menggema. Saya tak mau itu nyata. Tapi kalau Pak Haji khianat, roh itu bakal buat saya lakukan. Haji Sulaiman berdiri, tangannya gemetar tapi suaranya tegas. Cukup, Nak. Jangan biarkan roh itu kuasai kamu. Kita bakar kemenyan sekarang. Minta ampun ke roh pelindung. Saya janji saya bayar. Tapi malam ini pulanglah. Hutan tak aman dan roh itu, dia menunggu di luar. Ashraf menatap mereka dengan mata liar penuh dendam dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Ia melangkah keluar. Tapi saat pintu terbuka, kabut tebal menyambutnya seperti mulut raksasa. Dan suara tawa Pontianak itu semakin dekat. Seperti memanggilnya untuk masuk ke kegelapan. Bau darah semakin kuat dan di benaknya ia melihat penglihatan gaib. Pisau di tangannya sendiri menusuk Haji Sulaiman. Darah mengalir seperti sungai. Wajah Siti Khadijah penuh teror sebelum jatuh kaku. Ia berjalan ke hutan. Suara jantungnya bergema seperti genderang perang. Dan bisikan roh semakin jelas. Bunuh. Darah. Segel janji dengan nyawa. Malam itu kutukan telah menancapkan cakarnya lebih dalam, dan kengerian brutal yang akan datang sudah tak terelakkan. Hutan Borneo di sekitar kampung Sungai Hitam menjelma menjadi labirin kegelapan yang hidup, pohon-pohon tinggi menjulang seperti prajurit kuno yang berdiri dalam diam, akar-akarnya mencengkeram tanah seperti cakar-cakar yang haus darah. Malam ini langit tanpa bintang, hanya kegelapan pekat yang seolah menelan setiap sinar harapan. Sungai Rajang di kejauhan mengalir dengan gemuruh pelan, tapi di antara riak airnya terdengar suara-suara aneh. Desahan seperti napas terakhir, diselingi tawa histeris yang terputus-putus,
seolah Pontianak Sungai sedang mempersiapkan pesta kematian. Bau busuk dari hutan semakin menyengat, campuran antara tanah lembab, dedaunan membusuk, dan aroma darah segar yang entah dari mana asalnya, meresap ke udara seperti racun gaib. Di tengah hutan dekat makam keramat tokoh Syekh Ismail Al-Khalidi, sebuah unggun kecil menyala. Nyalanya berkedip-kedip seperti mata roh yang mengintip dari alam lain. Ashrafdin dan Jajang duduk di sekitar api. Wajah mereka diterangi cahaya oranye, yang membuat bayang-bayang mereka menari liar di pohon-pohon, seperti hantu yang siap menyerang. Ashraf mengasah pisaunya dengan gerakan kasar, logamnya bergesekan dengan batu asa, menciptakan suara derit yang mirip jeritan pelan, setiap gesekan seperti mengiris daging. Tangannya berdarah dari luka kecil akibat tekanan yang terlalu keras. Tetesan merah itu jatuh ke tanah, diserap seperti pengorbanan kepada roh pendendam. Matanya liar, penuh emosi yang meledak-ledak, dendam, ketakutan, dan kemarahan bercampur menjadi badai yang siap menghancurkan. Jajang dengan seragam tentaranya yang lusuh dan penuh lumpur, memegang pistol tua, jarinya mengelus pelatuk seperti sedang membelai kematian itu sendiri. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dada, membuat setiap napas terasa seperti perjuangan melawan kutukan. "Kang Jajang, gue udah gak tahan." Ashraf hampir berteriak, suaranya pecah oleh emosi yang menggelegar. Pisaunya berhenti mengasah tapi tangannya gemetar hebat. Haji Sulaiman itu khianat. Janji di makam di depan roh-roh suci dia buang begitu aja. "Tadi malam gue mimpi lagi, Kang." Roh pendendam hutang muncul. Tubuhnya robek-robek, darah menetes dari luka yang menganga. Tombaknya menusuk perut gue pelan-pelan, tarik usus gue keluar sampai gue jerit minta mati. Bau darahnya nyata, Kang, sampai gue bangun muntah di lantai. Dia bisik, "Bono, bayar dengan darah." Gue takut, tapi gue lebih benci. Haji itu harus mati, Kang. Gue bayangin pisau ini masuk ke lehernya. Darahnya menyembur seperti air terjun. Matanya melebar ketakutan sebelum gelap selamanya. Jajang memandang Ashraf dengan mata dingin. Tapi di balik itu ada kilatan teror yang sama. Ia menggenggam pistolnya lebih erat. Suaranya serak tapi penuh kemarahan yang terpendam. "Gue juga, Chef. Hutang gue ke rentenir itu. Mereka bilang besok malam mereka bakar rumah gue kalau tak bayar. Malam tadi gue mimpi prajurit Dayak kuno. Wajahnya hancur, mata kosong, tangannya penuh darah pegang kapa. Dia tebas kaki gue, Chef, tulang gue retak, darah mengalir seperti sungai. Dan dia ketawa sampai telinga gue berdarah. Dia bilang, janji adalah darah, khianat adalah kematian. Gue bangun dengan rasa sakit di kaki, seperti masih ada kapak di sana. Haji Sulaiman itu penutup peti mati kita kalau kita diam, Chef. Kita harus bunuh dia, istrinya juga kalau perlu. Bayangin gue tembak kakinya dulu, biar dia merangkak di lantai, darahnya bikin genangan, jeritannya bikin roh-roh di hutan ikut tertawa. Tiba-tiba, angin kencang menerobos hutan, memadamkan unggun dalam sekejap, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang mencekam. Suara tawa histeris dari sungai bergema lebih keras seperti Pontianak yang merayakan rencana mereka, tapi juga memperingatkan. Ashraf berdiri, pisaunya mencerminkan cahaya bulan yang tiba-tiba muncul, logamnya berkilat seperti cakar hantu. "Dengar itu, Kang? Roh itu setuju. Gue lihat dia tadi malam di pinggir makam. Bayang hitam, tangannya membusuk, jari-jarinya panjang meraih gue, bisik, bunuh dia atau gue ambil nyawa kamu." Gue rasain cengkeramannya di leher, dingin seperti es, bikin napas gue tersendat. Kalau kita tak bunuh Haji, roh itu bakal robek tubuh kita hidup-hidup, Kang. Akar pohon bakal masuk ke mata gue, ke mulut gue, tarik lidah gue keluar sampai gue mati tersedak darah. Jajang mengangguk, wajahnya pucat tapi matanya membara. Ia berdiri, pistol di tangannya diarahkan ke kegelapan hutan, seolah menantang roh-roh di sana. Gue juga lihat, Chef. Prajurit Dayak itu muncul di mimpi gue, bawa tombak berdarah, bilang, "Kalian milikku sekarang. Bunuh, atau kalian jadi korban berikutnya." Gue rasain dadanya panas seperti ditusuk, darah mengalir di ranjang, bau amisnya bikin gue muntah. Kita tak punya pilihan, Chef. Besok malam kita ke rumah Haji. Gue tembak kakinya, kamu gorok lehernya. Biar darahnya membanjiri lantai. Biar istrinya jerit sampai suaranya habis, biar roh pendendam itu puas. Ashraf menancapkan pisaunya ke tanah. Darah dari tangannya menetes ke bilahnya, membuatnya berkilat merah seperti darah segar. "Besok malam, Kang, kita bikin rumah itu jadi kuburan." Gue bayangin pisau ini masuk ke perut Haji, putar pelan sampai ususnya keluar, darahnya hangat di tangan gue. Istrinya, gue cekik dulu. Biar matanya melotot, napasnya putus pelan-pelan.
Roh itu bakal bantu kita, Kang. Gue lihat di mimpi, kabut hitam muncul. Tutup jeritan mereka, bikin malam jadi milik kita. Tiba-tiba, cahaya aneh menyala dari arah makam keramat, seperti lampu hijau pucat yang berdenyut seperti jantungan. Suara jeritan prajurit Dayak bergema dari hutan, bercampur dengan tawa Pontianak yang semakin keras, membuat jantung mereka berdegup kencang seperti akan meledak. Asyraf dan Jajang saling tatap, emosi mereka mencapai puncak, dendam yang membakar jiwa, ketakutan yang mencengkeram hati, dan hasrat untuk membunuh yang didorong oleh kutukan gaib. Ini aliansi kita, Kang. Bisik Asyraf, suaranya penuh teror tapi tegas. Kita sama roh pendendam sekarang. Darah Haji Sulaiman bakal segel kutukan ini. Udara semakin dingin, udara semakin kuat. Dan dari kegelapan hutan, bayang hitam muncul bukan penglihatan, tapi nyata. Dengan tangan membusuk yang meraih, mata kosong yang menatap, Asyraf dan Jajang merasa napas mereka tersendat, seolah roh itu sudah masuk ke jiwa mereka, mendorong mereka menuju pembantaian yang tak terelakkan. Malam itu aliansi mereka dengan roh pendendam tersegel, dan kengerian brutal yang akan datang sudah menanti, siap mencabik-cabik dunia dengan darah dan jeritan. Bulan purnama menggantung di langit Sarawak seperti mata raksasa yang haus darah, cahayanya menyinari hutan Borneo dengan sinar perak yang dingin, menciptakan bayang-bayang panjang yang seolah hidup, dan merangkak seperti makhluk gaib yang lapar. Sungai Rajang mengalir dengan gemuruh pelan, tapi malam ini airnya seolah mendidih dengan amarah. Riak-riaknya membentuk wajah-wajah hantu yang tersenyum sadis. Bisikan mereka bergema samar. Darah, tumpah, balas. Hutan di sekitar rumah Haji Sulaiman seolah bernapas. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti saksi bisu yang menunggu pesta kematian. Akar-akarnya mencengkeram tanah seperti cakar yang siap mencabik daging. Bau amis dari sungai kini bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih mengerikan. Bau darah yang belum tumpah, tapi sudah tercium seperti pertanda kutukan yang akan meledak. Udara terasa tebal seperti kabut darah. Setiap hembusan angin membawa dingin yang menusuk tulang, membuat jantung berdegup kencang seolah tahu bahwa malam ini adalah malam pembantaian. Ashraf Din dan Jajang menyelinap melalui hutan seperti bayang hitam. Langkah mereka pelan tapi penuh niat jahat yang membara. Ashraf memegang pisau tajam yang sudah diasah hingga berkilat. Bilahnya dingin seperti sentuhan roh pendendam. Sementara Jajang menggenggam pistol tua, jarinya siap dipelatuk. Hati mereka dipenuhi emosi yang intens. Dendam yang membakar seperti api neraka, ketakutan yang mencengkeram seperti cakar gaib, dan hasrat sadis yang didorong oleh bisikan roh-roh kuno. Ini malamnya, Kang, bisik Ashraf. Suaranya bergetar tapi penuh kegilaan, napasnya tersengal oleh adrenalin yang campur dengan teror. Roh pendendam bilang di mimpi gue tadi, bunuh sekarang. Atau gue ambil jiwa kalian. Gue rasain tangannya di dada gue, panas seperti besi membara. Tarik hati gue keluar pelan-pelan sampai gue jerit minta ampun. Jajang mengangguk. Matanya liar seperti binatang buas, pistolnya diarahkan ke depan. Gue juga, Chef. Prajurit Dayak itu muncul lagi. Kapaknya berdarah tebas leher gue di mimpi. Darah gue menyembur ke muka gue sendiri. Bau amisnya bikin gue muntah. Dia ketawa bilang, darah mereka adalah milikmu. Kita tak punya pilihan. Bunuh mereka kejam biar roh puas. Mereka tiba di belakang rumah Haji Sulaiman. Cahaya bulan menyinari pintu belakang yang setengah terbuka, seolah rumah itu sendiri mengundang kematian. Di dalam, Haji Sulaiman dan Siti Khadijah sedang tidur lelap di kamar mereka. Tak sadar bahwa kutukan sudah mengetuk pintu, Ashraf menyelinap masuk lebih dulu. Langkahnya seperti hantu, pisau di tangannya gemetar tapi siap. Ia mendekati ruang tamu, di mana Haji Sulaiman tertidur di kursi goyang. Buku tasbih terjatuh di pangkuannya. Ashraf berdiri di depannya, nafasnya berat dan tiba-tiba, kabut hitam muncul dari sudut ruangan, membentuk sosok roh pendendam. Bayang hitam dengan mata kosong. Tangannya membusuk meraih bahu Ashraf, bisik, bunuh, gorok sekarang. Dengan jeritan pelan yang penuh dendam, Ashraf menusukkan pisau ke leher Haji Sulaiman. Bilah tajam itu menembus kulit dengan suara basah yang menyayat. Darah menyembur seperti air mancur hitam pekat, membasahi dada Haji yang membuka mata lebar-lebar dalam kejutan mengerikan. Astagfirullah, enak. Kenapa? Gumam Haji. Suaranya tersedak darah yang menggelegak di tenggorokannya. Tangannya meraih leher tapi darah mengalir melalui jari-jarinya seperti sungai merah yang tak terbendung. Ashraf menarik pisau dengan kasar.
membuat luka menganga lebih lebar, daging robek dengan suara seperti kain disobek, tulang leher terdengar retak pelan. Haji Sulaiman meronta, tubuhnya kejang-kejang, darah membanjiri lantai kayu dengan genangan yang melebar seperti danau neraka, baunya amis dan logam menyengat ruangan. Matanya memohon ampun, tapi Ashraf tertawa sadis, ini bayaran janji palsu, Pak. Rasain darahmu sendiri mengalir panas dan licin, seperti hutang yang gue tanggung. Jeritan Haji membangunkan Siti Khadijah di kamar sebelah. Ia berlari keluar, mata melebar horor melihat suaminya terkapar dalam genangan darah. Tubuhnya masih berkedut seperti ikan sekarat. Bang, Allahu Akbar. Nak Ashraf, apa yang kau lakukan? Jeritnya, suaranya pecah oleh kesedihan yang menyayat hati. Air mata membasahi wajahnya. Tapi Jajang sudah menunggu, pistolnya ditembakkan ke kaki Siti Khadijah. Ledakan itu bergema seperti petir. Peluru menembus paha kanannya, tulang retak dengan suara krek yang brutal, darah menyembur dari luka menganga. Daging robek dan terbakar oleh bubuk mesiu. Siti jatuh ke lantai. Jeritannya melengking seperti tangisan Pontianak. Sakit. Ya Allah, sakitnya, tolong. Jajang mendekat, matanya penuh kegilaan sadis. Pistolnya diarahkan ke kepala tapi ia menahan, ingin menyiksa lebih lama. Cerit aja, Ibu. Biar roh dengar. Ini balasan janji Haji yang khianat. Ia menendang perut Siti dengan brutal. Sepatunya menghantam lambungnya, membuatnya muntah darah. Suara muntahannya basah dan menyayat, campur dengan jeritan kesakitan yang memilukan. Ashraf bergabung. Pisaunya menusuk perut Siti pelan-pelan. Bilahnya masuk ke daging lunak dengan suara squish yang kejam. Darah mengalir hangat ke tangannya, ususnya terasa bergerak di ujung pisau. Ia putar pisau dengan sadis membuat luka melebar. Daging robek seperti kertas basah. Jeritan Siti semakin lemah, tapi lebih menyayat. Ampun, anakku. Kenapa begini? Ya Allah, ambil aku cepat. Kabut hitam semakin tebal di ruangan. Roh pendendam muncul lebih jelas. Bayangannya menari di dinding seperti tarian kematian. Tangannya membusuk membelai bahu Ashraf dan Jajang. Fisik, lebih kejam. Biar darah tumpah semua, Jajang menembak lagi, kali ini ke bahu Siti. Peluru menembus tulang bahu dengan retakan keras. Darah menyembur ke dinding seperti lukisan neraka. Potongan daging dan tulang beterbangan. Siti meronta di genangan darahnya sendiri, napasnya tersengal. Matanya memohon tapi penuh kesedihan yang menyayat hati. Bang, aku datang. Maafkan kami. Haji Sulaiman di sampingnya sudah diam, tubuhnya kaku dalam darah yang mengering. Matanya terbuka kosong seperti menatap ke neraka. Ashraf menarik pisau dari perut Siti. Darah menetes dari bilahnya seperti air hujan merah, lalu ia cekik lehernya dengan tangan berdarah, jarinya mencengkeram kuat. Merasakan urat nadi berdenyut lemah, napas Siti putus pelan-pelan, matanya melotot horor, lidahnya menjulur seperti mayat tergantung. Ceritanya berubah jadi desahan terakhir, tubuhnya kejang-kejang sebelum diam selamanya. Jajang tertawa histeris tapi ada air mata di matanya. Campuran kegilaan dan penyesalan yang terlambat. Selesai, Chef. Darah mereka bayar semuanya, tapi roh itu, dia masih bisik, belum cukup. Mereka kabur ke hutan, meninggalkan rumah yang kini jadi kuburan berdarah, genangan merah membanjiri lantai, bau amis darah dan usus menyengat seperti neraka terbuka. Bulan purnama menyinari mayat-mayat itu. Cahayanya membuat darah berkilat seperti permata hitam, dan dari sungai tawa Pontianak bergema lebih keras, seperti merayakan pembantaian sadis yang menyayat hati. Kutukan belum berakhir. Ini baru awal dari teror yang lebih gelap, di mana roh pendendam haus akan lebih banyak darah, dan jiwa Ashraf serta Jajang sudah tercabik-cabik oleh kekejaman yang mereka lakukan. Hutan seolah tertawa bersama. Pohon-pohon bergoyang seperti tarian mayat, menyambut malam yang penuh kengerian tak terlupakan. 5 hari setelah pembantaian, kampung Sungai Hitam diselimuti bau busuk yang mengerikan. Seperti daging membusuk yang terendam dalam air sungai yang keruh. Bau itu bukan sekadar aroma kematian biasa. Ia tebal, lengket, menyusup ke hidung seperti cakar gaib yang mencengkeram tenggorokan, membuat mual dan kepala pening. Penduduk kampung menutup pintu dan jendela. Tapi bau itu seolah meresap melalui celah-celah kayu, menyerang tanpa ampun. Sungai Rajang yang biasanya hanya berdesir pelan, kini mengeluarkan suara aneh, gemericik yang terputus-putus seperti tawa Pontianak yang terpotong oleh jeritan korban. Hutan di sekitar kampung seolah hidup, pohon-pohon bergoyang tanpa angin.
Daun-daun berdesir seperti bisikan ribuan roh lapar yang menuntut sesajen darah. Malam hari jeritan gaib terdengar dari kejauhan, bukan suara manusia, melainkan desahan panjang yang menyayat. Seperti roh-roh kuno yang bangkit dari makam keramat tokoh Syekh Ismail Al-Khalidi, haus akan keadilan yang brutal. Urban legend lokal, aroma sesajen, mulai bergema di antara penduduk. Orang-orang tua di kampung berbisik tentang roh-roh pendendam yang bangkit. Ketika darah tumpah tanpa izin di tanah suci, konon, bau busuk ini adalah panggilan roh lapar, hantu-hantu Dayak dan Melayu yang mati karena pengkhianatan, mencium aroma darah dan daging busuk sebagai undangan untuk pesta kematian. Mereka muncul sebagai bayang hitam dengan mata kosong. Tangan membusuk yang meraih, menyeret jiwa-jiwa bersalah ke dalam kegelapan sungai. Penduduk ketakutan, menyalakan kemenyan di setiap sudut rumah. Tapi asapnya seolah ditelan kabut tebal yang menyelimuti kampung, membuat udara semakin dingin, semakin berat, seperti napas kematian itu sendiri. Di rumah Haji Sulaiman, yang kini jadi monumen horor, tim polis dari Sarawak tiba di pagi kelabu, dipimpin oleh Inspektur Rahim, seorang penyidik berpengalaman dengan wajah keras tapi mata yang penuh keraguan. Bau busuk itu begitu kuat di tempat kejadian perkara, TKP, sehingga para polis menutup hidung dengan kain, tapi tetap mual, beberapa muntah di sudut halaman. Genangan darah di ruang tamu sudah mengering menjadi kerak hitam pekat. Baunya seperti besi berkarat bercampur daging busuk, menyengat hingga membuat mata berair. Mayat Haji Sulaiman terkapar di kursi goyang. Lehernya menganga dengan luka gorok yang robek hingga tulang leher terlihat. Darah kering menempel di bajunya seperti lukisan neraka. Siti Khadijah tergeletak di lantai kamar, pahanya hancur oleh peluru. Perutnya robek dengan usus yang mengintip dari luka sadis. Wajahnya membeku dalam ekspresi teror dan kesedihan yang menyayat hati. Darahnya membentuk genangan yang kini dipenuhi lalat. Suara dengung mereka seperti paduan suara roh-roh yang haus. Inspektur Rahim berlutut di dekat mayat, tangannya yang memakai sarung tangan gemetar saat memeriksa sidik jari. Allahu Akbar. Ini bukan pembunuhan biasa. Gumamnya, suaranya serak oleh dingin tak wajar yang merambat di tulang punggungnya. Udara di rumah itu terasa seperti es meski matahari pagi menyelinap melalui jendela. Ia menoleh ke anak buahnya, Konstabel Amin, yang wajahnya pucat seperti kain kafan. Amin, kau rasain ini? Dinginnya bukan dingin biasa. Seperti ada yang berdiri di belakang kita, mengawasi. Amin mengangguk, matanya melirik ke sudut ruangan, di mana bayang-bayang seolah bergerak sendiri, membentuk sosok tinggi dengan tangan panjang yang membusuk. Tuan, saya dengar tadi malam, jeritan dari sungai. Bukan manusia, Tuan. Seperti Pontianak, tapi lebih dalam, lebih jahat. Penduduk bilang ini aroma sesajen. Bau ini panggil roh lapar. Kalau tak diberi sesajen, mereka bakal ambil jiwa lagi. Saya takut, Tuan. Sidik jari yang kita ambil tadi di pisau itu, tadi pagi ada. Sekarang seperti berubah bentuk. Seperti ada tangan gaib yang hapus. Rahim berdiri, tangannya menyentuh pistol di pinggang. Tapi ia tahu, senjata itu tak berguna melawan apa yang mereka hadapi. Jangan omong kosong, Amin. Kita polis, kita cari bukti, bukan hantu. Tapi suaranya goyah, karena ia juga merasakan dingin yang tak wajar itu, seperti cengkeraman tangan dingin di lehernya. Ia berjalan ke dinding, memeriksa bercak darah yang membentuk pola aneh, seperti wajah marah dengan mata kosong. Lihat ini. Darahnya seperti membentuk sesuatu. Ini bukan kebetulan. Orang kampung bilang, kalau darah tumpah di tanah suci, roh pendendam bangkit. Roh janji palsu atau roh pendendam hutang. Mereka bilang, sidik jari pelaku bisa dihapus oleh roh diganti dengan tanda kutukan. Konstabel Amin menelan ludah, tangannya gemetar saat memegang buku catatan. Tuan, tadi saya sentuh lantai. Dingin seperti es tapi ada getaran seperti jantungan dari dalam tanah. Saya dengar bisikan, Tuan, darah. Lebih banyak darah. Saya takut ini bukan cuma pembunuhan. Haji Sulaiman ziarah ke makam Syekh Ismail kan? Orang bilang, kalau janji dilanggar di sana, roh itu bangkit, bawa pisau gaib, gorok pelaku dan korban sama-sama. Kita harus bakar kemenyan, Tuan, minta perlindungan, atau kita yang jadi korban berikutnya. Rahim memandangnya tajam, tapi sebelum ia bisa menjawab, angin kencang menerobos jendela, membawa bau busuk yang lebih kuat. Seperti mayat yang baru terbuka, lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip. Lalu padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang mencekam. Jeritan gaib dari sungai bergema lagi, lebih keras seperti tawa Pontianak yang merayakan kematian.
bercampur dengan suara desahan prajurit Dayak yang haus darah. Rahim merasa bulu kuduknya berdiri, napasnya tersengal, dan di sudut matanya ia melihat bayang hitam dengan tangan membusuk, jari-jarinya panjang meraih ke arahnya. Amin. Kita cari bukti cepat, sidik jari jejak kaki apa saja, tapi bakar kemenyan di luar. Kita tak tahu apa yang kita lawan di sini. Mereka melanjutkan penyisiran, tapi setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kuburan yang hidup. Sidik jari di pisau yang ditemukan seolah berubah bentuk setiap kali diperiksa. Seperti ada tangan gaib yang mengacaukannya. Darah di lantai bergerak pelan membentuk pola baru. Lingkaran seperti mata yang menatap, membuat jantung mereka berdegup kencang. Bau busuk semakin kuat, dan dari sungai tawa histeris Pontianak bergema bercampur dengan bisikan, "Lebih darah. Tumpah lagi." Tim polis bergegas keluar, menyalakan kemenyan di halaman. Tapi asapnya membentuk wajah marah, seperti roh yang menolak diluputkan. Kampung itu kini terperangkap dalam kutukan, dan kengerian brutal yang menyusul hanya menunggu waktu untuk meledak, meninggalkan penduduk dan penyidik dalam teror yang tak terluputkan. Hutan Borneo yang lebat dan gelap di sekitar kampung Sungai Hitam menjelma menjadi neraka hidup. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti raksasa kuno yang haus darah, akar-akarnya mencengkeram tanah seperti jari-jari mayat yang bangkit dari kubur. Malam itu setelah bau busuk mayat Haji Sulaiman dan Siti Khadijah menyebar, tim polis Sarawak bergerak cepat, dipimpin oleh Inspektur Rahim yang wajahnya keras, tapi matanya penuh ketakutan yang terpendam. Mereka mengejar Ashraf Din dan Jajang ke dalam hutan berhantu, di mana legenda lokal Dayak dan Melayu bergabung dalam simfoni kengerian. Roh hutan Encanto, hantu mirip peri jahat yang menjaga rahasia Borneo, bangkit untuk menghalangi jalan, menciptakan ilusi brutal yang membuat jiwa tercabik-cabik. Udara terasa tebal seperti kabut darah, setiap hembusan angin membawa bau amis campur busuk, seperti nafas roh pendendam yang lapar. Suara hutan bukan lagi desiran daun, melainkan jeritan samar dari korban masa lalu, bergema seperti paduan suara neraka yang memanggil nama pembunuh. Ashraf dan Jajang berlari tergopoh-gopoh melalui semak belukar, napas mereka tersengal. Jantung berdegup kencang seperti genderang perang gaib. Kaki mereka terperosok ke lumpur yang seolah hidup, menarik mereka ke bawah seperti tangan tak terlihat dari alam bawah tanah. "Cepat, Kang! Polis itu dekat!" jerit Ashraf. Suaranya pecah oleh teror. Matanya liar melirik ke belakang di mana cahaya senter polis menembus kegelapan, seperti mata roh yang mengintip. Tapi hutan mulai bermain trik. Pohon-pohon di depan mereka tiba-tiba berdarah. Getah merah pekat mengalir dari batang seperti luka menganga yang tak pernah sembuh. Tetesan darah itu jatuh ke tanah, dengan suara tetes yang seperti tawa histeris Pontianak. "Lihat itu, Chef. Pohonnya berdarah." Gumam Jajang, tubuhnya gemetar, tapi ia terus berlari. Pistol di tangannya siap. Inspektur Rahim dan timnya mengikuti jejak darah dan lumpur. Tapi dingin tak wajar mulai merambat di tulang mereka, seperti cengkeram Encanto yang meresap ke kulit. "Tetap fokus." Mereka tak jauh. Perintah Rahim suaranya tegas tapi goyah, karena ia merasakan bisikan samar dari angin dan darah. "Lebih banyak darah. Balas janji." Suara itu bukan angin biasa, melainkan desahan roh hutan yang seram, seperti napas mayat yang bangkit, membuat bulu kuduk berdiri dan napas tersengal. Tiba-tiba ilusi Encanto muncul. Ular-ular beracun berbisik nama korban. Tubuh mereka melingkar di cabang pohon. Sisik berkilat di bawah bulan purnama. Mulut mereka terbuka lebar mengeluarkan bisik. "Ashraf, Jajang, darahmu untuk kami." Ular-ular itu bukan biasa. Mereka bergerak seperti dibimbing roh. Mata mereka bercahaya hijau pucat, dan gigitan imajiner mereka terasa nyata, membuat para polis berhenti sejenak, merasakan racun gaib yang membakar vena. Ashraf tersandung akar pohon yang seolah hidup, jatuh ke tanah lembab yang berbau busuk seperti mayat lama. Saat ia bangun, ia melihat penglihatan mengerikan. Roh pendendam hutang muncul di depannya. Tubuhnya robek-robek dengan luka menganga yang menetes darah hitam pekat. Tombaknya berdarah menunjuk ke dada Ashraf. "Kau milikku sekarang. Lari takkan selamatkanmu," bisik roh itu. Suaranya seperti gesekan tulang retak membuat Ashraf jerit histeris. "Tidak, pergi, gua udah bayar dengan darah Haji." Tapi roh itu tertawa. Tawa yang bergema di hutan seperti gema dari neraka, tangannya membusuk meraih leher Ashraf.
dingin seperti es yang membakar, meninggalkan bekas merah seperti goresan cakar gaib. Jajang menarik Ashraf berdiri, tapi baku tembak dimulai. Polis menembak ke arah suara. Peluru menembus pepohonan dengan ledakan yang bergema seperti petir kutukan. Jajang balas tembak, pistolnya meletus, peluru mengenai seorang konstabel di bahu. Darah menyembur seperti air mancur merah. Jeritannya melengking menyayat hati. Ya Allah, sakitnya. Ada yang tarik gue. Konstabel itu jatuh, tapi ilusi Encanto membuatnya melihat tangan gaib menarik tubuhnya ke tanah. Akar pohon melingkar di kakinya seperti ular hidup, menusuk kulitnya pelan-pelan. Darah mengalir campur lumpur, baunya amis menyengat seperti daging busuk. Ashraf tertembak di kaki, peluru menembus betisnya dengan retakan tulang yang brutal, darah menyembur hangat dan licin. Sakitnya seperti api neraka yang membakar dari dalam. Ia jatuh merangkak, jeritannya memenuhi hutan. Kang, tolong, darah gue tarik mereka. Darahnya menarik serangga gaib. Kumbang hitam berkilat muncul dari tanah. Bukan serangga biasa tapi seperti makhluk dari alam roh, mata mereka merah menyala. Mereka merayap ke luka Ashraf, menggigit daging hidup-hidup, suara kunyahan basah seperti daging disobek, darah mengalir lebih deras, baunya semakin busuk. Ashraf menggaruk luka itu dengan panik, jarinya masuk ke daging robek. Tapi serangga gaib itu semakin banyak, merayap ke dalam luka seperti masuk ke neraka pribadi. Jeritannya semakin mengerikan, mereka makan gue hidup-hidup. Ya Tuhan, hentikan. Rahim mendekat, pistolnya diarahkan, tapi Encanto bermain lagi. Kabut hitam tebal muncul, membentuk wajah-wajah hantu Dayak dengan mata kosong dan mulut menganga. Bisik mereka seperti angin ribut, pergi, atau darahmu tumpah. Rahim merasakan tangan dingin tak terlihat mencekik lehernya. Napasnya tersendat, visi samar muncul. Ia melihat dirinya digorok oleh pisau gaib, darah mengalir seperti sungai. Baunya amis menyengat. Ini bukan nyata, tapi rasanya nyata. Gumamnya, tubuhnya gemetar, bulu kuduk berdiri seperti jarum es. Jajang menarik Ashraf ke semak lebih dalam, tapi hutan seolah menutup jalan. Cabang pohon bergerak seperti tangan mayat yang meraih, menggores kulit mereka dengan luka dangkal yang langsung bernanah. Darah menetes menarik lebih banyak roh lapar. Jeritan Ashraf bergema, dicampur dengan tawa Pontianak dari sungai yang semakin dekat. Seperti menyambut kematian mereka. Polis mundur sementara, tapi kutukan belum puas. Hutan berhantu ini jadi arena perburuan mengerikan, di mana mistis seram menyatu dengan kenyataan brutal. Meninggalkan jiwa-jiwa tercabik-cabik dalam teror yang tak terluputkan, dengan bisikan roh yang semakin lantang, darah. Selamanya darah. Ruang sidang pengadilan negeri di Kucing, Sarawak, terasa seperti makam keramat yang tercemar. Aura sakralnya yang seharusnya penuh keadilan kini dipenuhi dingin gaib, yang merambat di dinding-dinding batu, seperti hembusan napas dari alam kubur. Cahaya matahari yang menyusup melalui jendela tinggi seolah redup, dibayangi kabut samar yang tak terlihat tapi terasa. Kabut yang membawa bau amis darah kering dan kemenyan busuk, menyusup ke hidung para hadirin seperti cakar tak kasat mata yang mencengkeram tenggorokan. Kursi-kursi kayu berderit seperti tulang retak setiap kali seseorang bergeser, dan di udara terdengar bisikan samar, bukan dari mulut manusia, melainkan desahan roh-roh pendendam yang haus keadilan brutal. Tensi mistis semakin tajam, seperti pisau gaib yang mengasah diri sendiri, membuat bulu kuduk berdiri pelan-pelan, napas terasa berat seolah ada tangan dingin yang menekan dada. Ashraf Dudung Budiman duduk di kursi terdakwa, tubuhnya kurus kering seperti mayat hidup, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang seperti lubang ke neraka, tangannya dirantai, tapi getaran dingin di ruangan membuatnya gemetar tak terkendali. Seolah roh Haji Sulaiman sudah berdiri di belakangnya, tangan membusuk menyentuh bahunya. Hakim, seorang pria tua dengan jubah hitam yang seolah menyerap cahaya, mengetuk palu dengan suara yang bergema seperti gema dari makam Syekh Ismail Al-Khalidi. Aura sakral pengadilan tercampur dengan kutukan yang semakin kuat. Sidang dimulai. Saksi pertama, silakan maju. Saksi pertama adalah seorang penduduk kampung, seorang dukun Melayu Dayak tua dengan kalung tasbih yang sudah usang, wajahnya keriput seperti kulit pohon kuno yang menyimpan rahasia gelap. Ia berdiri di mimbar saksi. Tangannya gemetar saat menyentuh Al-Quran untuk sumpah. Tapi udara di sekitarnya tiba-tiba dingin menusuk, seperti hembusan dari sungai Rajang yang haus darah. Yang mulia, katanya, suaranya bergetar seperti angin di makam keramat. Ini bukan pembunuhan biasa. Ashraf,
Dia dikutuk oleh roh janji palsu. Di makam Syekh Ismail janji dilanggar dan roh itu bangkit. Saya lihat sendiri di mimpi. Bayang hitam dengan mata kosong, tangannya membusuk meraih leher Ashraf, bisik, darah bayar darah, bau kemenyan busuk menyengat, dan jeritan Pontianak bergema dari sungai. Ini sakral yang mulia. Kutukan leluhur Dayak yang tak bisa diadili oleh hukum manusia. Roh pendendam hutang sudah merasuki jiwanya, membuatnya bunuh dengan kejam, gorok leher haji seperti ritual pengorbanan, darah mengalir seperti sesajen ke alam gaib. Ruangan semakin dingin, bisikan samar terdengar lebih jelas. Balas darah, sakral. Beberapa hadirin bergidik, bulu kuduk mereka berdiri seperti jarum es, napas mereka tersengal seolah ada kabut gaib yang menyelimuti paru-paru. Hakim mengerutkan kening, palunya diketuk lagi, suara itu seperti retakan tulang di malam gelap. Cukup dengan cerita mistis. Ini pengadilan, bukan ziarah makam. Kami adili bukti, bukan roh hantu. Saksi berikutnya. Saksi lain maju, tapi tensi sakral semakin tajam. Lampu di ruangan berkedip-kedip seperti api kemenyan yang ditiup angin gaib, dan bayang di dinding seolah bergerak, membentuk wajah Haji Sulaiman dengan leher menganga. Darah imajiner menetes pelan. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara tegas tapi getar ketakutan terdengar. Terdakwa Ashraf Dudung Budiman terbukti melakukan pembunuhan berencana pasal 340, hukuman mati. Ashraf menjerit pelan, matanya melebar horor karena di benaknya roh Siti Khadijah muncul, perutnya robek dengan usus mengintip, tangannya meraih bisik. "Kenapa, nak? Darahku masih panas di tanganmu." Ia menggelengkan kepala. Tapi bisikan itu semakin keras membuat bulu kuduknya berdiri, keringat dingin mengalir seperti air sungai kutukan. Hakim mengetuk palu terakhir, suara itu bergema seperti panggilan roh. Hukuman mati dijatuhkan. Ruangan seolah gelap sejenak, angin dingin berhembus melalui celah jendela. Membawa bau amis darah dan kemenyan sakral yang tercemar, Ashraf dibawa ke penjara Sri Aman, selnya seperti gua makam yang gelap. Dinding batu lembab berbau busuk seperti mayat lama. Di sana kutukan bangkit lebih tajam. Malam pertama ia mendengar bisikan semakin lantang. Darah. Milik kami, di sakral. Roh Haji Sulaiman muncul di sudut sel. Lehernya menganga dengan daging robek yang menetes darah hitam pekat. Matanya kosong tapi penuh dendam. Tangannya membusuk meraih kaki Ashraf. Dingin seperti es yang membakar kulit. "Nak, janji, bayar dengan nyawamu." Desah roh itu, suaranya seperti gesekan pisau di tulang, membuat Ashraf jerit histeris. Bulu kuduknya berdiri seperti duri, napasnya tersendat seolah dicekik. Lalu roh Siti Khadijah bergabung, tubuhnya hancur dengan luka peluru yang menganga, darah mengalir dari paha dan perut seperti air terjun neraka. Wajahnya penuh kesedihan sakral tapi mengerikan. Ampun, tapi kutukan tak ampuni. Ia mendekat, tangannya dingin menyentuh dada Ashraf. Jarinya masuk ke kulit seperti jarum gaib. Menarik hati imajiner keluar pelan-pelan, sakitnya seperti api kutukan yang membakar dari dalam. Ashraf menggaruk dinding sel dengan brutal. Jarinya robek hingga tulang terlihat. Darahnya menetes ke lantai seperti sesajen. Suara garukan seperti retakan jiwa yang pecah. "Pergi, pergi!" jeritnya, tapi bisikan semakin keras, bergema di telinga seperti doa terkutuk. "Sakral, darahmu." Kami ambil. Malam demi malam, tensi mistis semakin tajam, seperti ritual sakral yang tak terhenti. Lampu sel berkedip seperti api kemenyan, bayang di dinding menari seperti tarian roh Dayak yang haus darah, dan suara jeritan Pontianak dari luar penjara bergema seperti panggilan akhir. Ashraf merasa tercekik, napasnya pendek seperti dicekik tangan gaib. Bulu kuduknya tak pernah turun, dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. Kutukan bangkit sepenuhnya. Aura sakral makam keramat merasuk ke selnya, membuatnya gila dalam teror yang tak terbayangkan. Di mana roh-roh pendendam menunggu untuk menariknya ke kegelapan abadi, bisikan mereka semakin lantang. "Datanglah, darahmu, sakral selamanya." Pembaca merasa tercekik bersama. Bulu kuduk berdiri tak terkendali, seolah kutukan itu merambat keluar dari halaman. Penjara Sri Aman di Sarawak, yang biasanya hening seperti kuburan, malam itu menjadi arena ritual gaib yang mencekam. Dinding batu lembabnya seolah bernapas dengan napas dingin dari alam lain. Retak-retaknya seperti urat darah yang mengalir pelan. Kabut hitam tebal menyelimuti sel Ashraf Dudung Budiman.
Bukan kabut biasa, tapi seperti napas roh pendendam yang haus, menyusup melalui celah jeruji besi, membawa bau amis darah kering, bercampur kemenyan busuk yang tercemar. Udara terasa seperti racun sakral. Setiap hembusan membuat bulu kuduk berdiri seperti duri es yang menusuk kulit. Napas terasa tersendat seolah tangan gaib mencekik pelan-pelan. Bulan purnama di luar menyinari sel melalui jendela kecil, cahayanya pucat seperti mata Pontianak yang mengintip, menciptakan bayang-bayang panjang yang bergerak sendiri, membentuk wajah-wajah korban dengan luka menganga yang menetes darah imajiner. Ashraf duduk di sudut selnya, tubuhnya gemetar hebat. Rantai di kakinya berdering seperti genderang kutukan. Matanya liar, penuh teror yang mencapai puncak. Karena roh-roh sudah bangkit sepenuhnya. Bukan sekadar bisikan tapi kehadiran nyata yang mencekam. Roh Haji Sulaiman muncul pertama. Bayangannya hitam pekat dengan leher menganga robek. Darah hitam pekat menetes ke lantai dengan suara tetes yang seperti tawa histeris. Tangannya membusuk meraih dada Ashraf. "Nak, kenapa kau lakukan ini padaku?" Desah roh itu. Suaranya seperti gesekan pisau di tulang retak, penuh kesedihan sakral tapi mengerikan. Mata kosongnya menatap tajam seperti menusuk jiwa. Ashraf menjerit, suaranya pecah emosional. "Pergi Pak Haji. Janji palsumu yang mulai. Hutang gue." Roh itu paksa gue. Gue rasain pisau di tangan gue lagi. Darahmu hangat di kulit gue, jeritanmu masih bergema di telinga gue. "Ampun. Ampun Pak." Tapi roh Siti Khadijah bergabung. Tubuhnya hancur dengan luka peluru yang menganga di paha dan perut robek. Usus imajiner mengintip seperti ular gaib yang hidup. Darah mengalir pelan seperti air sungai kutukan. Ia mendekat melayang, tangannya dingin seperti es neraka menyentuh wajah Ashraf. "Anakku." Sakitnya masih gue rasain. Peluru retak tulang gue, pisau putar di perut gue. Tarik usus gue keluar pelan-pelan. "Kenapa kau kejam begini? Kutukan ini. Gue tak mau, tapi roh pendendam paksa gue hantui kau." Jeritannya melengking emosional, campur tangis yang menyayat hati, membuat Ashraf meronta. "Ibu, maafkan gue. Gue tak mau." Roh itu bisik setiap malam, "Bunuh atau mati." Gue lihat wajahmu melotot, napasmu putus di tangan gue. Darahmu licin seperti dosa yang tak bisa gue cuci. "Tolong, hentikan ini. Gue tak tahan." Roh-roh itu tak pergi. Malah semakin dekat. Kabut hitam membentuk lingkaran seperti ritual sakral Dayak Melayu yang tercemar. Asap imajiner mengepul seperti kemenyan busuk, membentuk wajah prajurit Dayak kuno dengan tombak berdarah. Bisikannya semakin lantang, "Janji, darah. Kau bagian dari kutukan sekarang. Hantui selamanya." Ashraf bangkit, tangannya meraih tali dari kain robek. Matanya penuh keputusasaan emosional yang menegangkan. "Gue tak bisa lagi. Roh pendendam. Ambil gue." Gue dengar jeritan kalian setiap detik. Darah kalian di tangan gue seperti api yang bakar jiwa gue. "Jajang, maaf Kang. Kutukan ini bakal kejar kau juga." Ia melingkarkan tali di lehernya. Tubuhnya bergantung. Jeritan terakhirnya bergema mengerikan. "Ya Allah. Darah. Darah selamanya." Pagi itu, Ashraf ditemukan tergantung di selnya. Tubuhnya dingin seperti mayat lama, tapi twist mistis yang mencekam. Rohnya bangkit. Bukan lenyap tapi menjadi bagian dari urban legend baru di Sarawak, roh pembalas janji palsu. Sebuah arwah pendendam yang menghantui kampung dengan pembunuhan serupa. Muncul sebagai bayang hitam dengan pisau berdarah. Bisikannya memanggil korban baru, "Janji, darah. Bayar sekarang." Penduduk kampung Sungai Hitam mendengar jeritan gaib setiap malam. Bau busuk darah menyengat lagi. Dan pohon-pohon hutan berbisik nama-nama baru. Jajang, yang lolos dari pengejaran tapi bersembunyi di kampung terpencil, mulai merasakan kutukan berlanjut. Di pondok kecilnya ia duduk sendirian, tangannya gemetar memegang pistol, tapi roh Ashraf muncul pertama. Bayangannya pucat dengan leher memar tergantung, mata kosong menatap. "Kang, gue mati, tapi kutukan tak mati. Dengar bisikan ini, bunuh lagi, atau mati." Gue rasain tali di leher gue lagi, napas putus pelan-pelan. Dinginnya seperti neraka. "Sekarang giliran kau." Jajang menjerit emosional, suaranya pecah menegangkan. "Sef, jangan, gue tak mau. Darah Haji masih di mimpi gue." Jeritan ibu bergema seperti kutukan abadi. "Tolong, hentikan." Gue dengar mereka datang. Roh pendendam, tangan mereka dingin meraih gue. Roh-roh lain bergabung, kabut hitam menyelimuti pondoknya.
Bisikan semakin keras seperti doa terkutuk, membuat bulu kuduknya berdiri tak terkendali, napasnya tersendat seperti akan putus, akhir mencekam. Kampung kecil di Sarawak kini selamanya dilingkupi ketakutan. Roh-roh pendendam menatap dari bayang setiap sudut, dari sungai yang haus darah hingga makam keramat yang sakral tapi tercemar. Pembaca ditinggalkan dengan sensasi dingin yang merambat di tulang, bisikan gaib yang seolah terdengar nyata. Janji, darah, kau berikutnya. Kutukan tak pernah padam, hanya menunggu korban baru dalam kengerian yang tak berakhir. Membuat bulu kuduk berdiri selamanya, jantung berdegup kencang seperti akan meledak di kegelapan abadi.